Selamat pagi, jemaat yang dikasih Tuhan. Bersyukur kita pagi hari ini bisa bersama-sama kembali untuk memuji Tuhan dan mendengarkan renungan untuk dasar kita menapaki hari ini. Kita akan memujikan satu lagu yang akan meneguhkan kita bahwa Tuhanlah yang menjadi gembala kita, yang menjadi penuntun kita untuk menapaki hari ini. Kita pujikan. Baik. Selamat pagi Bapak Pendeta Edison, Ibu Pendeta Aban, dan Ibu-Ibu semua. Mari kita sebelum mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan Bapak Pendeta Edison, kita mohon pertolongan Tuhan. Kita bersatu hati di dalam doa saya bawakan. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di surga, Allah yang Maha Kudus, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang menjadi gembala kami. Terima kasih Bapa, inilah sebagian dari anak-anak-Mu yang pagi hari ini datang kepadamu, mengucapkan rasa syukur kami atas penyertaan-Mu di sepanjang malam hari, karena Tuhan sudah menyertai kami dan pagi ini membangunkan kami dengan tubuh yang sehat. Bapa, pagi ini kami bersahati, kami rindu akan firman-Mu,
karena Engkaulah gembala kami, Engkau yang menuntun kami boleh mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini, karena sesungguhnya firman ini yang menuntun jalan hidup kami, agar kami hidup di jalan yang lurus, hidup di jalan yang terang menurut kebenaran firman Tuhan, agar kami semakin dituntun melalui firman-Mu. Bapa di surga, biarlah kiranya Roh-Mu yang kudus hadir di tengah-tengah kami pada pagi hari ini. Engkau membukakan mata hati, akal budi dan pikiran kami, supaya kami benar-benar tertuju kepada firman-Mu, untuk kami mau mendengarkan dan mau terus belajar melakukan di dalam kehidupan kami. Bapak, kami berdoa untuk Bapak Pendeta Emeritus Edison yang akan menyampaikan sabda-Mu. Kiranya Roh-Mu yang kudus juga menuntun, sehingga apa yang sudah dipersiapkan dapat disampaikan seturut dengan kehendak-Mu. Bapak, Engkau menyertai kami supaya media yang kami pakai, sinyal yang kami pakai pada pagi hari ini boleh berjalan dengan lancar. Dan kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang belum bisa bergabung di dalam persekutuan doa pagi ini. Biarlah Tuhan juga menyertai di dalam setiap kesibukannya, dan Roh Kudus terus menuntun, sehingga pada saatnya nanti saudara-saudara kami juga boleh bersama-sama kami bersehati untuk terus rindu akan firman Tuhan. Bapak, kami menyerahkan seluruh persekutuan doa pagi ini dari awal hingga akhirnya hanya di dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam satu nama yang kudus Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu selama-lamanya. Amin. Baik, Ibu, Bapak, Ibu-ibu sekalian yang dikasih oleh Tuhan, kita akan mendengarkan pembacaan Alkitab dan nanti merenungkannya. Adapun bacaan kita pagi hari ini akan saya ambilkan dari Injil Lukas pasal 10, Lukas 10 ayat 25 sampai dengan 37. Lukas 10 ayat 25 sampai dengan 37. Ya, baik, akan saya bacakan demikian. Orang Samaria yang murah hati, begitu judul dari LAI. Pada suatu kali, berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiramnya dengan minyak
dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah firman Tuhan yang boleh kita dengar pada pagi hari ini. Dalam persekutuan doa Sabtu pagi hari ini, saya akan mengajak saudara-saudara sekalian untuk merenungkan firman ini dengan tema menghadirkan damai, sejahtera, dan keselamatan. Sebagai orang-orang percaya, kita dipanggil oleh Tuhan di dalam kehidupan kita, yaitu menghadirkan tugas panggilan orang Kristen yang isinya adalah damai, sejahtera, dan keselamatan bagi sesama, bagi dunia. Melalui perumpamaan yang Tuhan Yesus berikan kepada kita di dalam kisah orang Samaria ini, menarik sekali untuk kita renungkan bersama. Bagaimana kita mesti menghadirkan damai, sejahtera, dan keselamatan. Di dalam perumpamaan itu diceritakan oleh Tuhan Yesus bahwa ada seorang yang jatuh ke tangan penyamun. Memang tidak dijelaskan oleh Tuhan Yesus siapa orang ini, gitu ya. Tetapi yang jelas pasti orang ini adalah ya orang-orang orang Yahudi, maksudnya orang yang ada di sekitar situ ya, antara Yerusalem dengan Yeriko. Nah, dia jatuh ke tangan penyamun itu, dirampok. Bukan hanya barang-barangnya yang diambil, tetapi tubuhnya juga dianiaya. Dan orang itu sampai setengah mati, maksudnya sangat parah sekali. Dia terjatuh di pinggir jalan itu. Dan kemudian pada waktu itu lewatlah orang-orang Yahudi, yaitu imam, lalu satunya lagi adalah orang Lewi. Nah, imam dan orang Lewi ini ketika melihat ada saudaranya yang jatuh karena teraniaya itu, mereka hanya melihat di seberang jalan, menengok lalu kemudian meneruskan perjalanannya. Nah, apa yang terjadi dalam peristiwa seperti ini mau menunjukkan kepada kita bahwa orang Yahudi, yaitu imam dan orang Lewi ini, tidak berbuat sesuatu, gitu ya. Tidak berbuat sesuatu.
Ini menandakan bahwa hati mereka ini tertutup. Tidak ada rasa peduli, tidak ada rasa kasihan. Mungkin orang-orang ini, maksudnya imam ini dengan orang Lewi itu berpandangan begini, bahwa dalam hidup yang penting itu adalah bahwa kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Dengan menjalankan ibadah sedemikian rupa gitu kan, doa-doa, puji memuji Tuhan. Dan hubungan dengan Tuhan itu karena begitu pentingnya atau terpenting, sehingga menutup hatinya untuk sesamanya. Tidak ada perhatian kepada sesamanya. Artinya bahwa orang-orang Lewi dan imam itu memandang bahwa bagi dirinya orang-orang lain itu ya bertanggung jawab sendiri terhadap kehidupannya. Ini tentu merupakan sikap yang tidak menghadirkan damai sejahtera dan keselamatan bagi sesama. Orang-orang ini merupakan orang-orang yang bersikap egois, hanya mementingkan dirinya sendiri. Lalu yang berikutnya, pada waktu itu juga datang seorang Samaria. Orang Samaria ini tentu datang dari luar kota gitu kan. Karena orang Samaria kan tidak hidup di Yerusalem maupun di Yeriko. Dan orang Samaria ini bagi golongan atau orang-orang Yahudi itu dipandang sebagai orang yang tidak percaya kepada Allah, sehingga dianggap sebagai orang-orang kafir. Nah, orang Samaria ini ketika melihat ada orang yang menjadi korban penyamun itu, sikapnya berbeda dengan orang-orang Lewi dan imam tadi. Perbedaan yang terjadi ialah bahwa orang Samaria ini itu memiliki sikap hati yang terbuka. Dia menunjukkan keramah tamahan. Oleh sebab itu dia mendatangi, gitu kan? Dia mendatangi orang yang jadi korban tadi. Itu artinya ada keterbukaan. Kalau tidak ada keterbukaan atau keramah tamahan, tidak mungkin dia akan bertindak yang seperti ini. Nah, menariknya, saudara-saudara, bahwa orang Samaria ini kan selama ini dipandang sebagai orang yang tidak baik. Tidak baik.
secara religius gitu. Tetapi dia melakukan sesuatu yang berbeda dengan orang-orang yang memandang dirinya religius di tengah-tengah bangsa Israel, yaitu menunjukkan keramah tamahannya kepada seseorang yang sedang menderita. Lalu menarik juga adalah bahwa orang Samaria ini tidak peduli, maksudnya tidak peduli begini gitu. Siapa aku, siapa dia, itu dia nggak pedulikan gitu ya. Kalau dia merasa peduli dengan perbedaan itu, mungkin orang Samaria ini tidak akan melakukan sesuatu kepada korban itu. Karena orang yang menjadi korban penyamun itu bukan dari golongan dia sendiri, tapi orang lain, dari suku lain, dari bangsa lain, dari orang kepercayaan lain, gitu. Tetapi itu tidak tidak jadi masalah bagi orang Samaria ini, sehingga orang Samaria ini bisa kita sebut sebagai orang yang menunjukkan perbuatan yang tidak terbatas gitu ya. Artinya tidak bisa dibatasi oleh suku, agama, bahasa dan lain sebagainya. Nah, dia mau melakukan seperti itu. Lalu di samping itu adalah bahwa orang Samaria ini dia bukan hanya mendatangi lalu kemudian melihat, tetapi dia berusaha untuk melakukan sesuatu gitu ya, yaitu memberikan pertolongan. Setelah dilihat lalu didekatinya, lalu kemudian dibangunkannya dan diolesi minyak sama anggur pada luka-lukanya itu. Jadi anggurnya itu bukan untuk diminumkan, tapi dipakai untuk mengoles, karena anggur ini kan diyakini, bukan diyakini, tetapi mempunyai manfaat, yaitu mengandung alkohol. Nah, alkohol itu kan dipakai untuk membersihkan luka-luka itu, sehingga luka-luka itu akan terbebas dari kuman-kuman gitu kan. Nah, dia mengolesi itu gitu ya. Artinya dia menunjukkan gitu ya, menunjukkan sebuah perbuatan yang tentu saja yang mulia gitu kan, yang baik gitu ya. Jadi dia menolong orang Samaria yang menolong orang yang menjadi korban penyakit tadi. Dan bukan hanya sampai di situ saja. Selain dia melakukan pertolongan itu, lalu dia berusaha untuk mengangkat korban ini tadi ke keledai tumpangannya. Lalu kemudian dibawanya lah berjalan, dan orang Samaria ini berjalan kaki, sementara orang lain yang ditolongnya itu yang naik keledai. Ini tentu perbuatan ini tidak bisa terjadi kalau tidak ada sikap pengorbanan. Jadi orang Samaria ini rela berkorban untuk menghadirkan damai sejahtera dan keselamatan bagi korban itu gitu ya. Damai sejahtera karena ya
ini orang yang menderita itu ya, dia tertolong lalu kemudian dia dibuat menjadi nyaman kan, dinaikkan di keledai itu gitu ya. Jadi merasakan kedamaian gitu ya. Dan selamat karena ditolong gitu loh. Sebab kalau nggak ditolong, luka-lukanya itu mengeluarkan darah, lalu kehabisan darah, matilah dia gitu kan. Atau mungkin ada binatang-binatang buas yang ada di sekitar jalanan itu ya, mencium bau darah lalu kemudian dimakannya, matilah dia gitu ya. Tapi nggak demikian gitu. Karena orang yang jadi korban ini tadi diselamatkan gitu ya, dari bahaya itu. Nah, ini menarik gitu kan, bahwa orang Samaria ini coba menghadirkan damai sejahtera dan keselamatan bagi sesamanya yang membutuhkan. Dan bukan berhenti hanya sampai di situ. Sebab dalam kisah perumpamaan itu, Tuhan Yesus masih menceritakan orang Samaria ini membawa korban tadi itu bukan hanya dipindahkan ke tempat lain yang bukan di pinggir jalan gitu, tetapi dipindahkannya itu ke penginapan. Ke penginapan. Di penginapan itu, orang Samaria tadi lalu memberikan uang supaya orang yang punya penginapan itu atau pengurus penginapan itu merawat orang yang menderita ini sampai sembuh, sampai baik gitu kan, sampai bisa lagi beraktivitas itu. Dan bukan hanya nitipkan saja, tapi juga ngasih uang. Gitu kan. Ditinggalkanlah dinar. Bahkan orang Samaria itu mengatakan, ini aku kasih sekian, rawatlah dia. Dan jika nanti kamu mengeluarkan biaya lebih dari itu, aku akan menggantikannya ketika aku pulang lagi lewat sini. Itu artinya apa? Artinya orang Samaria ini berusaha untuk memberikan perawatan yang maksimal gitu kan, memberikan perawatan yang maksimal bahkan berkelanjutan gitu ya. Jadi tindakan pertolongan, tindakan kasihnya itu dilakukannya berkelanjutan sampai orang yang ditolong tadi menjadi baik kembali. Nah, ini merupakan bentuk dari menghadirkan damai sejahtera dan keselamatan bagi orang lain. Meskipun orang lain itu tahu siapa. Kan? Nah, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus melalui perumpamaan ini, sebenarnya Tuhan Yesus mau mengajarkan kepada orang-orang Yahudi, kepada imam maupun orang Lewi, dan semua tentu, itulah sikap Tuhan Yesus. Jadi sikap Tuhan Yesus kepada sesama itu seperti yang dilakukan oleh orang Samaria. Kedatangannya ke dalam dunia ini adalah untuk menghadirkan damai sejahtera dan keselamatan untuk manusia. Kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus juga dipanggil untuk menghadirkan damai sejahtera dan keselamatan kepada orang lain, kepada sesama kita. Dengan sikap seperti apa? Ya, dengan sikap seperti orang Samaria itu.
Karena orang Samaria adalah gambaran atau simbol dari kehadiran Tuhan Yesus di dalam. Marilah dalam kehidupan ini, jangan kita seperti imam dan orang Lewi, tetapi jadilah kita seperti orang Samaria. Baik, demikian firman Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Amin. Terima kasih Pak Edison untuk firman-Nya. Semoga meneguhkan kita untuk membawa damai sejahtera dan menarik firman ini sebagai peneguh untuk kita melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Sesederhana ketika kalau kita mendoakan agar kedamaian terjadi, agar damai sejahtera terjadi, dan sebagainya, segala sesuatu yang baik, maka kita mulai dari diri kita sendiri, sehingga kita tidak seperti orang Lewi dan imam yang seolah-olah orang lain yang harus melakukan, tetapi diri kita sendiri tidak melakukannya. Tuhan menuntun kita, Tuhan memberkati kita untuk melakukannya. Amin.